Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Semangat untuk pelajaran hari ini ya. Ya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran tentang rukun iman, yaitu salah satu dari rukun iman. Ada berapa rukun iman? Iya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir yang keenam, iman kepada takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Nah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan salah satu dari 6 rukun iman itu adalah iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Yaitu hari berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi kita hidup ini ada akhir, ada akhirnya. Nah, ada hidup yang tidak ada akhirnya, yaitu di alam akhirat. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru sudah menuliskan di papan tulis, yaitu judul yang akan kita pelajari ketika bumi berhenti berputar. Ya, jadi kita tinggal atau hidup di dunia ini adalah bumi itu berputar. Walaupun kalian mungkin tidak merasa berputar, tapi sebenarnya bumi itu berputar. Nah, ketika bumi berhenti berputar, maka alam ini akan mengalami kehancuran, yaitu semua yang ada di atas bumi ini akan bertabrakan. Bintang-bintang, kemudian bulan, dan semua yang ada di alam semesta ini akan saling bertabrakan sehingga hancur. Nah, hari atau waktu terjadinya kehancuran ini yang dimaksud dengan hari kiamat. Hingga dikatakan hari kiamat artinya hari kehancuran. Nah, kalau sudah semua hancur semua, maka menjadi sebuah tempat yang sangat rata, ya, hancur semua, jadi rata semuanya. Kemudian kalau sudah hancur, sudah menjadi permukaan yang rata, apa yang akan terjadi? Nanti akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah manusianya saja, sehingga hari atau waktu dibangkitkan itu dinamakan hari kebangkitan. Untuk apa dibangkitkan? Setelah dibangkitkan, manusia itu akan dikumpulkan di sebuah tempat, yaitu namanya padang mahsyar. Sehingga hari itu dinamakan hari berkumpul. Setelah dikumpulkan, apa yang sudah dilakukan, perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan di alam dunia ini akan ditimbang mana yang lebih berat, apakah perbuatan baiknya atau perbuatan jeleknya. Setelah ditimbang, kemudian diputuskan untuk diberi pembalasan, sehingga hari kiamat dinamakan juga dengan hari pembalasan. Berikutnya, berakhirnya kehidupan alam semesta ini ketika bumi sudah berhenti berputar, itu ada 2 macam, yaitu berakhir dengan satu persatu. Ada tempat atau daerah yang terkena bencana, tapi ada daerah yang tidak, yang aman. Ada orang meninggal satu persatu, ada yang masih hidup. Hingga dikatakan berakhir dengan sebagian, dinamakan hari kiamat kecil. Yang kedua adalah hari kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan secara keseluruhan, menyeluruh dalam satu waktu. Dikatakan hari kiamat besar.
Ini. Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Mengenai datangnya hari kiamat, kapan waktunya hari kiamat? Yang tahu tentang datangnya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Terus dari mana kita tahu datangnya hari kiamat? Kita hanya diberi tahu tentang tanda-tandanya saja. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ada 5 tanda-tanda yang Pak Guru jelaskan di kesempatan ini. Yang pertama, tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah ilmu agama diremehkan atau dianggap tidak penting. Ya. Yang kedua, kejahatan merajalela. Kalian melihat tayang di televisi, ada pembunuhan, ada perampokan dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan jahat yang sudah merajalela sekarang ini. Yang ketiga, minuman keras. Ya, minuman keras ada di mana-mana, terjual dengan bebas. Ya. Yang keempat, banyak ulama yang wafat atau meninggal dunia. Siapa itu ulama? Ulama adalah orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu sebagai tempat untuk bertanya, sebagai sumber ilmu. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Nah, ini adalah tanda terjadinya kiamat besar manakala matahari terbit dari arah barat, tidak seperti sekarang matahari terbit dari arah timur. Yang berikutnya, pembahasan tentang hari kiamat adalah hikmahnya. Mengapa kita harus percaya datangnya hari kiamat? Pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Dengan percaya kepada hari kiamat itu, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka Allah yang berkuasa, Allah yang akan menghancurkan ini. Yang kedua, dengan beriman atau percaya kepada hari kiamat, kita akan semangat beramal soleh. Kenapa harus semangat? Karena semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Jika kita banyak beramal soleh, kita akan mendapatkan balasan yang menyenangkan. Apa? Surga. Kalau kita banyak berbuat jahat, kita akan dibalas dengan siksa, yaitu neraka. Berikutnya, hikmah yang ketiga, kita akan bersikap jujur. Karena semua perbuatan itu diketahui oleh Allah, maka kita harus jujur. Semua yang baik akan diberi balasan. Semua yang jahat, yang jelek juga diberi balasan. Dan tanggung jawab. Semua perbuatan kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Maka kita harus bertanggung jawab. Yang keempat, tidak menunda berbuat kebaikan. Ya, selagi kita diberikan kesempatan, kita masih diberi hidup, dunia masih bumi masih berputar, ya, bisa berbuat, bisa beribadah dengan nyaman, maka jangan menunda-nunda berbuat baik. Ketika waktunya sholat, kita segera laksanakan sholat. Azan berkumandang, segera ambil air wudhu, kita laksanakan ibadah sholat. Dan ibadah-ibadah lain yang bisa dikerjakan oleh kita ketika kita masih diberikan kesempatan. Itu ya anak-anak sekalian ya. Jadi seputar tentang hari kiamat ini kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hari kiamat, ya, hari kehancuran alam semesta, ya. Kemudian tanda-tanda terjadinya hari kiamat, setidaknya ada 5 ini: ilmu agama diremehkan, kejahatan merajalela dan lain sebagainya. Kemudian hari kiamat dibagi menjadi 2, ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Hikmahnya apa? Yang ada setidaknya ada 4 ini hikmah atau fungsinya kita
beriman kepada hari kiamat ya. Nanti kalian bisa memperdalam atau memperbanyak pemahamannya melalui buku yang sudah kalian siapkan ya. Kamu boleh menambah pengetahuan lagi dengan membaca yang ada di buku teks ya, materi. Ini sebagai penjelasan secara global dari Pak Guru, kalian bisa menambah lagi. Dan untuk mencoba apakah pemahaman kalian dari penjelasan Pak Guru ini, nanti Pak Guru akan memberikan latihan soal atau soal-soal yang harus kalian kerjakan, baik nanti secara berkelompok atau secara individu ya. Nanti Pak Guru bagikan dan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran. Tidak boleh melihat pekerjaan teman, dan kalian kerjakan dengan penuh semangat dan sebaik-baiknya. Itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Segera beramal soleh selagi ada kesempatan. Demikian Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.